bawah langit desa Cilamadak yang tampak tenang, tersimpan bara api kecemburuan yang membakar jiwa. Persaingan bisnis bukan lagi sekedar soal rasa, melainkan harga diri. Pak Karya, pria rendah hati yang tangannya seolah diberkati, membuat warungnya selalu dipenuhi tawa pelanggan. Namun, di seberang jalan, Ibu Endang berdiri di ambang kehancuran. Matanya merah menatap keramaian itu. Hatinya menghitam oleh rasa iri yang tak terbendung. Sebuah persaingan yang awalnya sehat, kini berubah menjadi perang batin yang gelap. Kenapa ini, Boris? Kenapa langit tidak adil? Lihat warung itu. Mereka tertawa, mereka makan seolah itu hidangan surga. Sementara di sini, hanya lalat yang mampir. Sabar, Bu. Mungkin kita harus mencoba inovasi baru. Saya pikir kalau kita buat promo atau menu baru yang lebih unik, pelanggan akan melirik kembali. Apa kamu bilang? Promo? Promo tidak akan memenangkan perut yang sudah dikunci oleh sihir, Boris. Aku sudah memberikan segalanya. Keringat, air mata, modal terakhirku. Tapi Karya, dia pasti menggunakan cara sesat. Tidak mungkin masakan biasa bisa membuat orang mengantri seperti orang gila. Tapi Bu, Pak Karya itu orangnya jujur, dia rajin ibadah. Diam kamu, Boris. Kejujuran tidak memberi makan perutku yang lapar. Masakan kita enak, Boris, lebih enak dari miliknya. Ini pasti licik. Ini pasti permainan kotor. Kalau begini terus, minggu depan kita akan gulung tikar. Aku harus segera bertindak. Lihat saja nanti. Jika dunia tidak memberiku jalan terang, maka aku akan menempuh jalan gelap. Ya ampun Pak Karya, sambal ini rasanya seperti masakan almarhumah ibu saya. Hangat dan penuh cinta, luar biasa. Alhamdulillah Mas, saya hanya berusaha memberikan yang terbaik kok. Kalau Masnya senang, capek saya jadi hilang seketika. Bapak ini rendah hati sekali. Di saat warung lain pakai penglaris, masakan Bapak justru terasa murni. Bau aromanya saja sudah bikin perut keroncongan sampai ke ujung desa. Masnya bisa aja. Rahasianya apa Pak? Boleh kasih tahu dong. Rahasianya bukan pada bumbu mahal kok Mas. Tapi setiap kali saya mengadu kuali, saya selipkan doa agar siapapun yang memakannya mendapat berkah. Masak itu soal hati, bukan soal angka di mesin kasir. Luar biasa. Pantas saja keluarga saya sampai bilang kalau belum makan di warung Pak Karya, harinya belum lengkap. Ternyata ada doa di dalam makanannya. Bapak memang pahlawan perut kami. Walah, terima kasih loh Mas atas pujiannya. Oh iya, Masnya ini tinggal di mana ya? Saya kebetulan tinggal di ujung jalan sana Pak, dekat perbatasan desa ini. Mari Pak, saya permisi dulu. Istri saya sudah menunggu masakan ini. Ingin cepat-cepat menyantapnya di rumah. Iya Mas, hati-hati di jalan ya. Salam buat keluarga. Namun, di saat doa-doa baik dipanjatkan di warung Pak Karya, Ibu Endang melangkah menuju kegelapan yang pekat. Kakinya menyeret dendam menuju gubuk tua di ujung hutan desa. Tempat di mana nurani ditukar dengan ambisi. Mbah, tolong saya. Saya sudah habis. Warung saya mati. Nama saya dihina oleh sepi. Saya ingin dia merasakan apa yang saya rasakan. Saya ingin warungnya hancur.
Iri hati adalah undangan terbaik bagi kaumku. Aku bisa membantumu, Endang. Tapi ingat, setiap api yang kau nyalakan untuk membakar orang lain, asapnya akan menyesakkan dadamu sendiri. Apakah kamu siap? Saya siap kehilangan apapun, asal jangan kehilangan harga diri saya di depan si Karya. Berikan saya caranya, Mbah. Baiklah, kalau itu kemauanmu. Bawa ini ke pusara orang yang mati tak wajar. Setelah itu, ambil tanahnya tepat saat bulan tertutup awan. Taburkan di ambang pintunya. Maka matanya akan buta, lidahnya akan hambar, dan pelanggannya akan melihat warung itu tak lebih dari sebuah kuburan tua. Tapi ingat, saat tanah itu menyentuh bumi, sesuatu yang berharga dalam hidupmu akan mulai membusuk. Biarlah, Mbah. Lebih baik aku mati dalam kemewahan daripada hidup dalam kemiskinan yang dihina. Malam itu, desa Cilamadak seolah menahan napas. Angin berhenti berhembus, digantikan hawa dingin yang menusuk tulang. Ibu Endang, dengan mata yang dirasuki kebencian, melangkah ke pemakaman tua. Kenapa gelap sekali? Dingin, sangat dingin. Pulanglah, atau kau akan menyesal selamanya. Tidak, aku tidak akan pulang dengan tangan hampa. Diam kau, suara-suara setan. Setan itu adalah dirimu sendiri, Endang. Dapat. Akhirnya. Tunggu pembalasanku, Karya. Besok kau akan menangis darah, sementara aku tertawa di atas penderitaanmu. Nengsi, jam berapa sekarang? Kenapa jalanan begitu sepi? Padahal ini jam makan siang. Ini aneh, Pak. Orang-orang lewat begitu saja. Mereka melirik ke sini dengan wajah ngeri, seolah melihat sesuatu yang menyeramkan. Lihat Bunia itu, Pak. Bunia, Bunia, kenapa lewat saja? Mari mampir, ada rendang baru loh, Bu. Loh, suara siapa itu? Suara Pak Karya toh? Kok warungnya gelap sekali, Pak? Baunya seperti bangkai, Pak. Saya pikir warung Bapak tutup karena ada musibah. Ngeri saya melihatnya, Pak. Gelap, bangkai. Bu, lampu menyala terang dan masakan saya baru saja matang. Kenapa Ibu bicara begitu? Aduh, tidak, Pak. Saya tidak tahan baunya. Maaf, saya ke warung Ibu Endang saja. Ya Allah, apa yang terjadi? Kenapa berkahmu seolah ditarik dalam semalam? Kebingungan menyelimuti hati Pak Karya. Warung yang biasanya menjadi tempat bernaung penuh tawa, kini mendadak terasa asing, dingin, dan berbau busuk yang tak masuk akal. Setiap sudut yang ia bersihkan
Setiap bumbu yang ia ulek dengan doa, seolah tertutup kabut hitam yang tak kasat mata. Pak Karya sadar, ini bukan sekedar urusan dagang yang sepi, melainkan ada badai gelap yang tengah menghantam batin dan usahanya. Di tengah keputusasaan yang mulai merayap dan air mata yang hampir jatuh, ia pun melangkah mencari cahaya kebenaran. Kaki tuanya menyeret langkah menuju kediaman seorang ustadz, berharap ada jawaban di balik tabir kegelapan yang mendadak mengurung hidupnya. Pak Ustadz Derajat, tolong saya Pak, saya tidak mengerti. Masakan saya segar, tapi orang mencium bau busuk. Warung saya terang, tapi orang melihatnya seperti lubang hitam. Apa kesalahan saya? Pak Karya, ujian bagi orang baik seringkali datang dari tangan manusia yang iri. Ada hawa gelap yang menyelimuti tempat Bapak. Seseorang telah menanam duri di jalan Bapak. Apa ada orang yang tega melakukan itu, Ustadz? Pak Karya, dendam itu tidak butuh alasan logis. Tapi dengarlah, api tidak bisa dipadamkan dengan api. Lawan kegelapan itu dengan cahaya. Perbanyaklah sedekah dan istighfar, Pak. Berikan makanan terbaik, Bapak, kepada mereka yang kelaparan. Biarkan doa orang-orang gak mampu menjadi benteng yang tak tertembus oleh sihir manapun. Insya Allah semuanya akan kembali normal lagi, Pak. Terima kasih banyak Pak Ustadz atas solusinya. Saya kalau begitu mohon pamit dulu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Berbekal doa dan keyakinan, Pak Karya kembali ke warungnya. Ia tidak mencari musuh, ia hanya ingin membersihkan rumahnya dari benih-benih kebencian yang ditanam oleh tangan yang tak terlihat. Nengsih, bantu Bapak sini. Ustadz Derajat bilang, kegelapan ini punya akar yang tertanam di sekitar sini. Cari sesuatu yang tidak seharusnya ada di sini. Astagfirullah, Pak, lihat ini. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Oh, jadi ini kain hitam pembungkus tanah kuburan. Inilah yang menutup mata para pelanggan kita, Nengsi. Ini pasti kerjaan warung sebelah, Pak. Siapa lagi yang sirik kalau bukan Bu Endang? Kita lempar balik aja kain ini ke depan pintu dia, Pak. Biar dia tahu rasa. Istighfar, Nengsi. Jangan menuduh tanpa bukti. Siapapun yang menaruh ini, hatinya pasti sedang sangat sakit dan gelap. Kita tidak tahu siapa dia, dan kita tidak perlu tahu. Tapi Pak, ini sudah keterlaluan. Warung kita jadi kayak kuburan gara-gara benda ini. Dendam itu kayak minum racun, Nengsi. Tapi berharap orang lain yang mati. Kalau kita balas lempar, apa bedanya kita sama mereka? Sekarang, ambil air doa dari Pak Ustadz tadi. Kita larutkan kebencian ini dengan asma Allah. Biarlah Allah yang mengatur urusan siapa pelakunya. Tugas kita sekarang cuma satu. Masak makanan yang paling enak dan kita sedekahkan. Baik, Pak. Pak Karya tidak membalas dengan dendam. Sebaliknya, ia memasak porsi lebih banyak dan membagikannya kepada kaum duafa. Setiap nasi bungkus yang ia berikan dibarengi dengan senyum tulus, meski hatinya perih. Dan keajaiban pun terjadi. Doa tulus dari mereka akhirnya menembus langit, menghancurkan tabir gelap yang menyelimuti warungnya.
Seketika, kabut hitam yang menutupi pandangan orang-orang seolah tersapu angin kencang. Warung Pak Karya pun kembali ramai. Aroma rendang dan sambalnya yang khas kembali menari di udara, mengundang pelanggan yang tadinya ragu untuk kembali duduk dan tertawa di sana. Keberkahan yang sempat dicuri, kini dikembalikan oleh langit dengan jumlah yang berlipat ganda. Namun, langit tidak pernah tidur. Saat doa-doa tulus itu menjadi perisai bagi Pak Karya, kutukan yang dikirim dalam gelap kehilangan arah. Ibarat anak panah yang membentur baja, energi hitam itu berbalik arah, melesat kembali mencari tuannya dengan amarah yang berlipat ganda. Di seberang jalan, di warung yang dibangun di atas fondasi iri hati, Ibu Endang mulai merasakan hembusan angin yang sangat berbeda. Angin yang tidak lagi membawa aroma masakan, melainkan bau busuk dari masa lalu yang ia gali sendiri. Dasar setan! Apa-apaan ini Bu Endang? Kau mau meracuni kami ya? Apa maksudmu? Itu ayam goreng bumbu kuning terbaik. Terbaik matamu. Lihat ini. Ada ulat merayap di dalam piring. Dan baunya, ini bukan bau masakan. Ini bau tanah kuburan. Kamu cium sendiri deh. Kamu gila ya? Bu, tolong Bu. Semua nasi di bakul berubah menjadi hitam dan berlendir. Lauk pauk yang baru saya goreng tiba-tiba dipenuhi belatung. Tidak mungkin. Tadi masih bagus. Mbak Samiri bilang warungku akan laris. Ingat ya, kami tidak akan pernah datang kembali. Dasar dukun, warungmu ini terkutuk. Tidak, tidak. Karya, ini pasti karena Karya. Kenapa semuanya berbalik padaku? Panas, panas. Kenapa dadaku terasa sangat panas? Tidak. Tidak. Badanku terasa terbakar. Aduh, tolong. Keserakahan telah memakan tuannya sendiri. Warung Ibu Endang tidak hanya kehilangan pelanggan, tapi juga kehilangan nyawa. Karma yang ia tanam di tengah malam kini berbuah pahit di siang bolong. Warung itu kini terbengkalai, menjadi monumen bisu tentang betapa hancurnya hidup seseorang ketika iri hati menjadi komandannya. Sementara itu, di seberang jalan, warung Pak Karya semakin bersinar, membuktikan bahwa sekuat apapun sihir mencoba menutupi cahaya, kekuatan doa dan kebaikan hati akan selalu menemukan jalannya untuk pulang.